aku ada riset kualitatif tentang penerimaan orang tua terhadap anaknya yang transgender. Orang tua ini juga udah ada naluri bahwa anaknya berbeda. Parents punya hak untuk ngasih informasi bahwa, nak, mama lihat kamu agak berbeda. Nah, mungkin kamu dapat ejekan. And trying to discuss that with the child. Wait, kalian lanjut nonton video ini, sudah belum? Follow, like, share, dan komen video ini. Please do. Hari ini kita datang tamu Dr. Allegra. Kamu dokter transgender pertama di Indonesia. Yang terbuka untuk identitasnya. Oh, terbuka. Benar, saya mau tanya, tahu dari mana kamu the first one? Kan bisa aja dari orang sebelumnya kan? Yes. Oke. Sorry, dokter umum atau dokter spesialis? Aku dokter umum. Dokter umum. Sudah berapa jadi dokter ya? Aku lulus tahun 2018. Oke. Dari Indonesia? Di Indonesia. Oke. Di salah satu universitas di Jakarta Utara. Terus waktu itu aku internship setahun. Tapi dari dulu memang aku cukup aktif di bidang riset. Jadi sebenarnya sekarang lebih ke arah public health sebetulnya dari segi pekerjaannya. Jadi nggak practicing? Practicing masih ada surat izin praktek dan lain-lain. Tapi memang untuk alokasi waktu aku lebih banyak ke bidang riset untuk kesehatan masyarakat. Sekarang juga kemarin baru kelar 2 tahun master di Australia. Dan akan kembali lagi ke Australia untuk S3. Oh wow, S3 di bidang apa? Di bidang kesehatan masyarakat juga. Public health gitu ya jadinya. Yes. Wow, oke. Jadi dari kecil menjadi dokter nih ya? Enggak juga sih. Terus? Tapi dari kecil emang I love jobs atau pekerjaan yang bisa membantu orang. Dan waktu saya SMA saat memutuskan itu juga tadinya mikir masuk psikologi atau kedokteran. Tapi waktu itu kedokteran salah satu yang bikin interest saya adalah di bidang mental health terutama. Mungkin ya ibaratnya seperti sedikit berobat jalan juga ya. Mungkin I struggled a bit with my mental health growing up. Dan ketika di keputusan itu aku ambil kedokteran karena saya berpikir mungkin kedokteran lebih holistik melihat kesehatan tidak hanya dari segi kesehatan mental, tidak hanya dari psikologisnya, tapi juga biologisnya juga. Tapi ya sekarang mungkin life change dan ya sekarang lebih banyak kesempatan dalam segi pendidikan dan pekerjaan di bidang riset, policy, dan itu yang saya tekunin. Kamu sebut tadi bahwa mungkin kamu sendiri juga ada mental situations maybe. Apakah ini karena journey kamu menjadi seorang transgender? One of them. Boleh nggak share sedikit about this journey ya? Maksud saya apakah memang dari kecil kah atau I don't know, can you just tell us? Yes, sebenarnya kalau ngerasa berbeda itu udah dari sejak usia mungkin 3, 4, 5 tahun. Gimana feelingnya? Kenapa merasanya? Rasanya beda. Dan I don't know how to explain it in words. Kalau sekarang mungkin kita udah ada berbagai macam terminologi terkait dengan gender, dysphoria gender, dan lain-lain. Tapi waktu itu ya saya merasa, mungkin saya bisa cerita satu peristiwa dalam hidup saya. Mungkin saya pernah cerita juga beberapa kali dengan media. Waktu itu liburan di Bali dan saya dari kecil tuh suka ngumpulin bunga. Dan saya ngerasa ketika saya ngumpulin bunga itu I felt like these flowers represent my inner soul. So I think as time goes by ya mungkin saya menyadari bahwa ternyata peran yang diberikan kepada saya sebagai anak laki-laki dalam tanda kutip itu mungkin gak sejalan dengan bagaimana saya berpikir dan memiliki perasaan ya. Lambat laun ya memutuskan untuk bertransisi saat kuliah, and it was quite challenging ya. As you might know as well, di dunia kedokteran itu di Indonesia cukup kaku dalam hal maksudnya isu-isu terkait dengan gender, seksualitas itu bukan sesuatu yang sangat didiskusikan terbuka di lingkup medis. Apalagi orang juga kadang ngelihat
medis itu sebagai profesi yang luhur gitu. Sementara keberagaman dianggap tidak luhur. But then again sebetulnya ya kalau kita belajar sekarang ya it's part of who we are as human being. Seperti aspek sosiodemografi lainnya seperti ras ataupun ethnicity ataupun mungkin juga agama, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. It is just part of who I am. Dan mungkin kalau sekarang sih if I can take a look back being a trans person dan juga sebagai seorang dokter umum, sebagai seorang peneliti dan juga profesional di bidang development istilahnya, menjadi trans itu juga sebetulnya it is an asset for me because I'm able to see the world slightly differently, especially dari lensa gender yang berbeda ya. Because technically I live my life as a boy for like 20 years, dan sekarang juga saya hidup secara sosial lebih sebagai seorang perempuan gitu. Betulnya saya bertanya adalah apa sih bedanya seorang yang mengidentify themselves as gay kan bisa aja bilang oke, saya kecil tertarik sama laki-laki tapi saya nggak mau identify as a woman gitu. Jadi apa tadi kamu bilang kan kamu dari kecil umur 3 tahun bisa merasakan flower tersebut. Tapi kenapa nggak bisa bilang oke, I'm just gay tapi nggak harus transition kepada menjadi perempuan? Ya, kita perlu bedakan antara gender dan seksualitas. Gender itu lebih ke arah konstruksi sosial of what a man or woman should be in this society. Misalnya saya lahir dengan let's say penis gitu. Saya di-assign sebagai anak laki-laki dan ada ekspektasi dari kecil bagi saya untuk berperilaku maskulin, mesti olahraga. Meskipun olahraga perempuan juga ya. Cuma in a masculine way, macho. Sementara saya tidak nyaman untuk berperan seperti itu. Kalau seksualitas gay, lesbian, biseksual, panseksual itu lebih ke arah seksualitas. Kita tertarik who do you want to romantically or sexually being attracted to? Are you attracted to men, women dan lain-lain? Wait, sorry. Jadi kalau transgender karena identitas, tapi mostly bukan jadi tertariknya juga kepada. Nggak selalu. Oh nggak. Karena ada beberapa kasus, beberapa kondisi teman-teman transgender, misalnya transgender perempuan nih, trans woman, transpuan like myself yang dari lahir laki-laki bertransisi menjadi transgender perempuan, ya bisa juga memiliki ketertarikan pada perempuan ataupun transgender lain, transgender laki-laki, transgender perempuan, transgender laki-laki, trans men atau trans laki yang dari female to male ya istilahnya. So it is a completely different concept. Alright, ini ada beberapa pertanyaan tentang hal tersebut ya, but there's a lot of things to discuss. Pertama-tama kita sekarang apakah LGBT trans ini legal atau nggak legal sih di Indonesia? Sebetulnya it is not an illegal thing to be a human being. Itu nomor satu. But you're not answering the question. Di Indonesia nggak ada peraturan yang melarang who you are as a human being sebagai individu yang kebetulan memiliki label LGBT. Dan mungkin sedikit kritik kepada sistem juga ya di Indonesia ini. Mungkin 10 tahun terakhir saya melihat dan juga mungkin rekan-rekan social scientist ya terutama ada usaha untuk menggrup kelompok LGBT ini sebagai satu kesatuan yang didemonisasi, ibaratnya jadi folk devil lah di media dan juga di masyarakat gitu. Padahal sebetulnya LGBT juga beragam-ragam, kan ada teman-teman yang lesbian juga belum tentu dia penampilannya maskulin ya, bisa juga dia feminin dan lain-lain. Teman-teman yang biseksual, teman-teman yang transgender, kalau dijawab legal atau enggak, it is legal to be a human being. Pokoknya it's not illegal lah intinya begitu. Yes. Tapi perlu digarisbawahi juga secara struktural
pada beberapa kasus terkadang kita melihat beberapa peristiwa di masyarakat, misalnya razia pada kayak gitu. Sebetulnya and sometimes meskipun nggak ada framework hukum yang benar-benar clear mengkriminalisasi teman-teman LGBT atau yang dianggap lian atau berbeda di masyarakat, tapi terkadang ada juga yang menggunakan framework misalnya undang-undang pornografi untuk teman-teman yang berkumpul bareng. Padahal bareng aja belum berarti they're doing sex party atau hal macam-macam gitu ya. Kadang sometimes they just gather untuk senang-senang kayak ke bar atau ke klub gitu, karaoke, atau kadang ya drag performance gitu. And I think that is one of the challenge ya being in Indonesia, karena kita punya secara sosiostruktural ada persepsi yang kuat untuk setiap orang ini berperan sesuai apa yang dianggap seharusnya. Maksudnya peran sebagai laki-laki, perempuan, dan semuanya they are trying to discipline people who deviate from that concept of normality dan konsep norma-norma yang dianggap benar. Padahal sebetulnya kalau kita lihat dari budaya asli Indonesia juga, kita melihat diversity, keberagaman dari identitas gender dan juga seksualitas. Misalnya mungkin saya ambil satu contoh di daerah Bugis di Sulawesi, they recognize 5 different genders. Iya, saya pernah baca ini hal ini ya. Ya, yang utama mungkin individu bisu ya, karena bisu itu dianggap dia ibaratnya gender neutral, dia nggak menganut ke arah feminin atau maskulin, they embody both traits equally in one way, dan juga pada kebudayaan juga dia dianggap seperti penghubung antara dunia spiritual dengan dunia manusia, because they're in between in a way. Dan ya di kebudayaan di Bugis itu juga dia memberkati pernikahan dan lain-lain, seperti spiritual figure. Dan hal ini juga ada di beberapa budaya lain across the world, indigenous cultures. Di Native American ada teman-teman Two Spirit yang juga kurang lebih mirip perannya seperti bisu. Oke. So saya mau tanya ini ya. Kan gini loh, ada orang yang terbuka akan bilang, oke, ya gay, lesbian, trans, oke lah, mereka human dan lain sebagainya. Yes. Tapi ada yang takut, bukan masalah gay, lesbian, dan trans loh. Tapi kalau kita melihat contoh di negara-negara barat, sekarang banyak banget identity yang muncul tambah kayak kompleks sekali. Sampai ada kan bilang it lah, the pronouns jadi it, them, they, like there's so many things. Now it's not just, kan dulu kan LGBT, sekarang ada LGBTQ apa, ada IA dan lain sebagainya. There's a lot more. To the point kayak saya pernah nonton, ini ekstrim mungkin ya, nggak common. Ada sampai kayak dia identify sebagai kucing lah, ada apa, pokoknya kayak jadi becoming really off banget gitu lah ekstrimnya. So gimana nih? Maksudnya gini, on the one hand kamu juga okay, I want to be inclusive, tapi do you think that is also right? Anybody can just identify themselves as whatever gitu loh. Oke. Pertama mungkin kalau terkadang kita ngelihat media, kalau kita ngelihat satu topik itu algoritmanya akan muncul yang seperti itu juga. Dan there are, sebenarnya kembali lagi kalau menurut saya terkait spesifik to gender dan juga seksualitas itu memang beragam. Oleh karena itu memang in a way ada beberapa istilah yang juga mungkin orang apaan nih, tiba-tiba kok muncul suruh milih gender, ada 10 hal yang bisa dicentang gitu ya. And sometimes I think kalau kita nggak pernah terpapar terkait dengan konsep gender, this could be wow, what is this gitu. Jadi sesuatu yang kita anggap berbeda, in a way it is an effort to be more inclusive, acknowledging that there are different terminology on how the person define
and choose their gender identity itu. Karena misalnya di India, saya kasih contoh, ada teman-teman trans woman yang mungkin identifikasi dirinya sebagai perempuan. Atau transpuan. Tapi ada juga yang mengambil identitas hijrah. Hijrah itu ibaratnya tergendernya di South Asia, India, Pakistan dan lain-lain gitu. Dan sometimes it is easier and also more affirming kalau kita bisa memberikan pilihan hijrah gitu dalam survei. Although I also recognize misalnya semuanya ya kembali lagi kalau kita ngambil data atau bertanya informasi ya untuk tujuan apa. Kalau kita mau inklusif kita bisa mungkin pilih beberapa yang mungkin relevan untuk demografi yang kita mau reach out. But do you think there's like apa ya, ada ridiculousness to the extreme itu loh. Saya nggak bilang itu commonly among the LGBT community, tapi there's like ada pushing limitnya sampai to the point kayak ini orang merasa orang Hindu mungkin mau inklusif, orang normal mau inklusif, orang yang bukan LGBT yang mau inklusif merasa this is really getting weird, like get to the point it's weird gitu loh. You know what I mean? Jadi ada backlash because I remember when in America contohnya ketika same sex marriage di approve. Actually, most Americans approve that, and there's no problem. Tapi sekarang ada backlash against that, you know. In a way. And it is politicized. Sure, right. Tapi at the time kan Republican juga, maksudnya they were not agreeing, tapi at the same time juga, okay, for many years kan tetap aja terjadi nggak ada masalah. Tapi sekarang I would say the past 2 years, even more than even back then kan. Karena menurut saya mungkin karena it's like getting more and more quote unquote I will say it's getting more and more ridiculous gitu, kayak banyak banget termnya munculnya banyak sekali begitu. Kalau dulu kan simple, same sex udah. Ini sekarang ada yang tadi saya bilang ada banyak pronouns yang so different, and again maybe this just the rarity of the cases, tapi terjadi gitu loh. Iya, kalau bicara soal pronoun ya he, she dan juga them sekarang. Tadi kata ada it sekarang. Kalau it sebetulnya it's quite dehumanizing in a way karena kan itu untuk kata benda atau hewan. Kalau them itu memang digunakan di old traditional English sometimes to define someone neutrally, nggak secara maskulin atau feminin. Nggak selalu plural itu. Ya, atau juga mungkin teman-teman lain yang identify themselves as non-binary. Mungkin yang the biggest classification ya perempuan dan laki-laki cisgender, which was what you are assigned with at birth, itu sesuai dengan identitasnya. Terus kalau untuk trans ada trans woman, trans laki-laki, trans man, dan juga mungkin teman-teman gender diverse yang sometimes they could be non-binary. What does that non-binary mean? Non-binary means there are several individuals who felt like sistem kan secara global, secara kurang lebih ya secara global, some people do classify sebagai laki-laki dan perempuan. Teman-teman yang non-binary ini, they felt like they're outside of that system of maleness and femaleness. Sebenarnya kalau misalnya, I think the things that you saw sometimes might be a bit triggering for some karena melihat ini apa nih sesuatu yang dianggap too much gitu and different. But at the same time, we're also mungkin aku kembali lagi ke bagaimana kita mempersepsikan dunia ya. And I think there's always a variety of different identity dan juga different gender sesuai dengan konteks sosiokultural budaya masing-masing. And I don't see that there is something, kalau untuk event-event tertentu misalnya dia mau list seberapa banyak pun sebenarnya hak dari masing-masing penyelenggara ya dan juga individu. But at the same time kalau untuk klasifikasi demografi secara nasional, it would be nice to have segregated data at least ya kelima identitas tadi, cis laki-laki, cis perempuan, transgender laki-laki, transgender perempuan, dan juga
non-binary identities. Oke, mungkin tadi kita terbaik ngomong tentang mungkin terminologi ini sih bingung orang. Oke, but my question is this, kamu kan sebagai dokter, dan again ini satu isu yang di Amerika juga lagi hot button issue banget ya. Kalau misalnya contohnya seorang anak di bawah umur legal, so in Indonesia bisa boleh bawah legal 18 atau 21 di sini? 18 I think. 18 tahun di sini ya. Oke, 18 di bawah 18 tahun ya. Tadi kamu bilang, oh mas kecil dia kok merasa kayaknya bukan laki, bukan perempuan, whatever it is dia mereka merasakan. Dia datang ke dokter, terus dia minta langsung what's the word? Hormone, what is the word ya? Hormone replacement. Hormone replacement kah atau those kind of treatment yang mengarah ke si ibu. Tapi ini kan di bawah umur nih legal ini. Kamu sebagai seorang dokter, tapi dokter yang trans, advice kamu bagaimana? Semua kembali ke anak dan juga keluarganya. Nomor satu mungkin yang kita perlu garis bawahi, the essence of being transgender is not about hormonal therapy ataupun surgery. The essence is being trans. Ya udah menjadi trans dengan versinya masing-masing gitu ya. Kadang yang kita bisa sebut terapi yang mengafirmasi atau meng-acknowledge diversity of gender, keberagaman gender ini juga nggak selalu hormon ataupun operasi, tetapi juga recognizing secara sosial. Wait, sorry, can I ask you one thing based on your statement tadi? Jadi kalau seorang merasa dia trans, identitinya trans, tapi dia nggak mau melakukan perubahan, itu tetap trans bisa? It is valid. Oh, jadi nggak harus necessarily berubah bentuknya jadi laki ke perempuan, perempuan laki itu nggak harus? Semua kembali ke masing-masing individu. Let's say dia just identify, tapi dia nggak mau go through that surgery, changing the genitals, all of this, kayak itu tetap bisa dianggap trans. Okay, sorry, go ahead, continue. Karena kembali lagi identitas itu sesuatu yang internal dan bukan dari luarannya. Bukan dari luaran. Okay, sorry, go ahead ya. Yeah, it's okay. Dan juga kalau misalnya yang layanan yang afirmatif tuh kadang secara sosial misalnya tadi kalau bicara soal usia anak ataupun dewasa, mereka mau berpakaian seperti apa, let them choose what they are comfortable with. Tapi itu kamu nomor akan advice gitu kepada anak tersebut? Advice-nya kepada orang tua juga. Pada orang tuanya bilang let them choose what they want to. Yes. Okay. Karena saya ada banyak kasus anak yang trans atau mungkin kalau kondisi anak-anak ya sebetulnya dia gender expansive ya, dia sometimes exploring their gender dan belum tentu anak-anak yang misalnya tomboy gitu istilahnya itu pasti transgender. Dan pada beberapa studi mungkin I think small studies in the past that I've read ya kurang lebih 30% yang merasa beda itu benar-benar in later life dia transition. Dan kembali lagi keputusan untuk dia berpakaian seperti apa atau manggil namanya, dia nyamannya dipanggil apa atau pronounnya apa, dia itu kembali lagi ke lingkup keluarganya tentunya. Jadi kamu harus konsultasi dengan keluarganya dong, nggak cuma langsung anaknya pribadi private enggak kan? In general, yes. Oke. Pertanyaan saya adalah gini, karena anak itu kan belum fully developed, dia punya a brain and their thinking, right? Tergantung. Karena sometimes ya kalau udah usia 15-16 dan dia udah merasa berbeda sejak lama, they know who they are. So you think that is the right one, that whatever the identity they're feeling at that time, that's the one that's set for their lives, you think? Misalnya 15 tahunnya, karena kamu masih kecil kan masih bisa belum jelas ya. 15 years old, dia bilang dia merasa saya perempuan, saya merasa kayak laki-laki. So you think that for sure means that actually you are trans? Is that what you're saying? Kembali lagi kalau for sure, I think when it comes to identity, there's always room to expand. Expand means change atau expand maksudnya apa? Expand, changing atau gaining new understanding of what they felt like they are comfortable with dalam konteks dunia ya. Karena sebenarnya gender juga tadi kembali lagi bisa juga dikaitkan dengan peran dan konstruksi sosial, but it's also something internal yang dia mau ibaratnya pancarkan kepada dunia. Dan most of the time, I mean like
recently aku ada riset kualitatif tentang penerimaan orang tua terhadap anaknya yang transgender. Ini anaknya udah usia dewasa ya, yang diinterview, plus orang tuanya juga secara terpisah. Dan most of the time ya orang tua ini juga udah ada naluri bahwa anaknya berbeda sejak kecil gitu. They don't know how to express that, dan sometimes juga dia kalau cerita ke sanak saudara ataupun keluarganya, it is a challenge for the parents as well. Yeah, I'm sure. And kalau misalnya dari usia kecil, the minimum thing adalah respecting the child. Bagaimana dia mau proceed with their life. Dan the way respect itu juga sebenarnya bermacam-macam ya. Karena kadang kalau kita ada tendensi, karena kita hidup di masyarakat yang hegemoninya tuh cis normatif ya. Jadi dianggap yang normal ini yang cisgender, yang harus sesuai dengan apa yang ditetapkan saat lahir. Jadi ada banyak usaha untuk mengkonversi sehingga anak-anak ini nggak maskulin atau nggak feminin gitu ya, nggak yang tomboy jadi nggak jadi lebih feminin, yang ngondek ibaratnya jadi lebih maskulin. And this could be very distressing experiences, terutama untuk anak-anak. Ibaratnya kan sebetulnya mereka yang dipaksa untuk affirm, untuk menyesuaikan dengan perilaku-perilaku yang dianggap benar gitu. Dan kalau sebagai tugas tenaga kesehatan, I think it is our way to educate first the parent and the family to see their child as they are, dan gak imposing our values. Imposing termasuk memaksa anaknya tanda kutip jadi LGBT, which is never. Yeah. And maksa anaknya untuk conform terhadap apa yang kita anggap value normality. Parents punya hak untuk ngasih informasi bahwa, nak, ini mama lihat kamu agak berbeda. Ini mungkin nggak seperti orang-orang kebanyakan di luar sana. Mungkin kamu dapat ejekan atau bulian di sekolah dan lain-lain. And trying to discuss that with the child on how to best proceed with their life gitu in general. Tapi misalnya kalau tadi ditanya apakah I mean like our role, I think as a healthcare professional, is to always support the individual and their family in navigating life and not imposing certain values on harus bertransisi, harus ini dan lain-lain. Tapi yang paling satu nomor utama adalah sebenarnya respect of the autonomy. Memang mungkin anak-anak ada yang dia mau main maskulin dan feminin. Misalnya sekarang banyak kan film Wicked gitu. Misalnya saya punya teman yang ada anak laki-laki ya, dia suka lihat Wicked ya, belum tentu dia trans atau gay gitu ya. Sure. Belum tentu dia feminin juga, karena emang ya dilihat itu keren gitu. Wicked gitu contohnya. And I think we need more kindness in terms of interpreting the diversity of gender and sexuality within the current political climate yang cukup dipolitisasi. Karena I think tahun lalu aja sendiri untuk misalnya if you talk about American politics, they spend millions of dollars untuk generating this kind of information. Jadi orang lihat, ini kok transgender lagi, transgender everywhere. Padahal kita populasinya cukup kecil ya, roughly 0.5 sampai 1%. Globally? Atau di beberapa survei demografi, terutama di higher income country ya, karena mereka lebih banyak risetnya. But in general, misalnya kalau LGBT population roughly 5 to 10%, trans less than that. Apa sih yang the worst thing, hal yang paling buruk bisa terjadi kalau seorang anak dipaksa, ya udah, pokoknya lu tetap harus conform kepada cis lu aja. Jadi nggak usah
trans bagaimana, even this is how it is gitu loh. What's the worst? Maksudnya kan gini, sorry ya, misalnya tahun 40-an 30, I'm sure there are also trans people back then. Cuma karena zaman dulu mana berani orang, and I think at that time mungkin illegal juga kan. Mana ada berani bilang saya trans, saya gay, saya whatever zaman dulu. So they've been holding it and they seem fine gitu loh. Jadi apa yang the worst thing yang can happen? I think dari beberapa studi, segala usaha untuk mendevalue identitas seseorang, mungkin kita bilangnya usaha yang mengkonversi ya, identitas individu yang dianggap gay disuruh nikah gitu, atau teman-teman trans disuruh untuk berperilaku seperti laki-laki atau perempuan cis pada umumnya. Ada risiko untuk suicidality dan juga depression, anxiety yang cukup berkepanjangan. Dan mungkin kalau statistiknya aku agak lupa ya, tapi di beberapa studi yang cukup representatif di negara high income country dan juga beberapa low income country, it could be quite debilitating for that person. Ibaratnya ini sesuatu internal yang misalnya kalau mungkin saya ada individu yang sehari-hari suka berpakaian feminin, tapi besok saya paksa untuk pakaiannya harus cowok gitu. Kurang lebih itu apa yang dirasakan teman-teman komunitas. Dan kalau kita bicara anak yang di bawah 18, kadang individu dewasa aja yang udah di atas 18 itu belum tentu ketika dia menyatakan dirinya trans, belum tentu tenaga kesehatan ataupun masyarakat umum tuh percaya bahwa dirinya trans. Karena ya mungkin itu ada bagian dari as part of this hegemony yang mana situasi sosial yang mencoba mengarahkan harus mengkategorisasikan jadi kategori yang kaku ya, biner. Bayangin ada 8 billion individu di bumi ini dan kita harus kategorikan konsep maskulin, feminin, laki-laki, perempuan itu kedua box yang cukup restriktif. Kan orang terutama kebudayaan Asia, orang tuanya kamu tahu kata-kata tiger mom ya kan, dimana maksain anak yang suka belajar piano ya pun dia dipaksa piano, anak nggak suka bahasa Mandarin harus bahasa Mandarin. Ini kan very Asian culture sekali, beda sama Western culture. Nah, apa sih perbedaannya? Kita memaksa anak kita untuk les ini les dan ya udah, maunya anak, misalnya kita merasa anak kita tuh ada dikit off, misalnya different gitu ya tetap aja kita impose pokoknya what we think it's right, what we think it's probably good for the kids punya future, biar dia gak kena ejekan, gak kena masa dan lain sebagainya. Atau kayak masalah agama, dia merasa ya gue sama anak gue berdosa sesuai dengan agama gue, jadi gue paksa anak gue harus sesuai dengan hal tersebut. What's the difference maksud saya gitu loh? I think the difference is the context. Kalau kita bicara konteks identitas gender seseorang, tentunya itu bukan sesuatu yang kita lihat 1 hari, 2 hari berubah. Dan biasanya dari waktu ke waktu, there is an internal feeling yang cukup strong bahwa anak ini memiliki tendensi untuk ke arah yang maskulin atau feminin. There are many ways to become parents. But I think always kembali lagi kita perlu melihat juga bahwa anak itu, kalau kita punya anak misalnya we are once a child dan kita individu yang utuh gitu. Meskipun ya berbagai perspektif kita di shape oleh orang tua, lingkungan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya aku melihat sih orang tua dan anak itu dua individu yang berbeda. Orang tua to some extent dia bisa memberikan informasi or imposing in some ways bahwa ini yang I expect you to do. But at the same time and most of the case belum tentu itu 100% diserapkan oleh anaknya. Ataupun ya kadang kita ngasih instruksi ke teman kerja aja belum tentu 100% diserap gitu. Jadi kembali lagi sih, what's the difference? Tentu konteksnya beda. Dan I think what I want to emphasize today adalah kindness, itu nomor 1, dan respect for autonomy. Karena setiap individu otaknya beda, kembar aja dari satu sel yang sama bisa punya perspektif yang
berbeda. Kalau misalnya di luar ada yang punya anak-anak yang berbeda, I think it's best to listen to your child. Itu nomor satu. Karena dengan kita mendengar aja membuka peluang. Karena sekarang mungkin tantangannya bukan, kalau zaman dulu orang banyak yang buta huruf. Kalau sekarang rata-rata mungkin mostly orang udah bisa baca tulis. Tapi kadang yang menjadi tantangan utama adalah bagaimana kita unlearn, relearn, dan learn hal-hal baru yang mungkin berada di luar imajinasi of what, atau konsep-konsep yang kita ada di pikiran ini untuk what it means to be male, female, laki-laki, perempuan in this society, yang juga mungkin ada beberapa orang ternyata punya interpretasi dan pengalaman psikososial yang berbeda dengan masyarakat umum, termasuk teman-teman yang gender diverse gitu. Sebagai seorang dokter transpuan, menurut kamu apakah emang saya tahu kamu nggak gitu banyak praktek sekarang ya, tapi maksud saya apakah dengan kamu terbuka demikian membuat pasien lebih mau ke kamu atau takut datang ke kamu? I think in a way saya nggak pernah ada masalah ketika saya praktek juga. But you don't say it, right? Misalnya pasien datang nggak tahu kamu backgroundnya apa, kamu nggak tiba bilang ini kan, saya dokter Allegra, saya dokter transpon, kamu nggak gitu, nggak announce kan? Nggak kan? Saya nggak bawa bendera. But I think pada banyak kasus itu membuat terutama teman-teman trans dan juga keluarganya feel safe to be around me. Karena mungkin they recognize me as a figure yang cukup sensitif terhadap isu gender dan juga kultur yang surrounding that gitu. Dan kedua, mungkin pengalaman saya dulu koas pas pendidikan, justru ada banyak pasien yang ngelihat transformasi saya dari rambut pendek sampai rambut panjang gitu, jadi tampil lebih feminin. And so far sih they are quite accepting. Mungkin juga tidak menutup kemungkinan ada juga yang kok dia dokter transgender, gimana dokternya aja dianggap sakit jiwa gitu, gimana dia bisa bantu saya gitu. Padahal sebetulnya dokter itu juga bukan bukan dewa, bukan identitas yang mono. Karakternya juga macam-macam. Sometimes we need some dokter yang dari Indonesia Timur untuk bisa recognize kebutuhan kultural pasien-pasien yang dari Timur juga. Demikian juga etnis Chinese gitu. Dan I think those intersectionality, berbagai macam demografi yang made us who we are, dari segi status sosioekonomi, ras, etnis, pendidikan, pekerjaan, agama dan lain-lain, it's what make us unique, dan itu sebetulnya strength juga sih menurut saya. Dan sekarang mungkin saya banyak di bidang riset policy, I advocate not only for trans and gender diverse people atau LGBTIQ+ individuals, itu juga setiap kata ada terminologinya masing-masing with their own unique identities ya. Tapi juga marginalized group lainnya yang sometimes their essence of who they are dan juga their identity itu nggak ke-capture ke yang pada umumnya gitu ibaratnya. And sometimes it could be quite stigmatizing to be a person misalnya with disability yang seorang tenaga kesehatan nggak recognize kebutuhannya apa, ataupun membuat kebijakan dan lain-lain sehingga kebutuhannya nggak terakomodasi gitu ibaratnya. Kamu pernah, jadi pas kamu transition itu mengalami discrimination nggak? Yes. Dari mana kebanyakan? Diskriminasi juga bentuknya macam-macam ya. Bisa yang direct, ngatain langsung, bisa juga yang anticipated. Jadi saya udah takut duluan nih mau ke dokter aja kadang takut, apalagi misalnya KTP saya tulisannya laki-laki, karena untuk perubahan identitas laki-laki perempuan bisa di Indonesia, but there are many steps, dan sometimes kadang beberapa kasus ada ekspektasi untuk melakukan genital surgery, which I don't want to do. At least at this moment. Anticipated. Terus ada juga yang struktural. Jadi dari kebijakan policy hanya melihat
laki-laki perempuan. Nih contohnya misalnya bikin program bantuan masyarakat, tapi program bantuan masyarakatnya itu dikaitkan dengan individu yang harus punya keluarga. Sementara teman-teman trans banyak yang nggak nikah, ya sometimes it's hard to get married as well, dan juga nggak punya anak kan. Meskipun ada juga yang adopsi punya anak, atau bahkan ada yang udah nikah punya anak dengan laki-laki perempuan, ibaratnya terus bertransisi in later life gitu. Kalau waktu pengalaman saya di kedokteran ya cukup menantang karena waktu itu beberapa dosen nggak open minded gitu kan? ibaratnya. Saya bisa bayangin dokter dosen ini pasti kayaknya nggak bantuin itu, soalnya kamu trans nggak bantuin. I can imagine sih. Iya, but at the same time aku juga nemu people who are supportive, of who I am. Ada dari bidang psikologi, psikiatri, dari bidang hukum juga, and sampai saya akhirnya graduation dengan kebaya waktu itu. And I think it's tapi pas kamu di announce itu pakai namanya nama asli kamu dulu atau sekarang saya udah ganti waktu itu. Jadi sebelum saya graduation saya udah ganti. Itu boleh, nama akhir saya Walter. Tapi maksud saya boleh kalau ganti nama tuh gampang. Pergantian nama there are proses, karena nama kembali lagi lebih gampang istilahnya dibandingin ganti kelamin kan. Ya. Karena pada beberapa kasus waktu saya mengajukan aja saya ngelihat ada orang yang sakit-sakitan atau untuk ganti biar lebih rezeki, banyak orang ganti nama gitu. Asal semuanya justifikasinya jelas. Waktu itu mungkin justifikasi utama saya adalah mindset saya seorang dokter, saya mau praktek, saya nggak nyaman kalau dengan nama yang maskulin gitu ya, Walter gitu. Ya sekarang juga tetap Walter, tapi Allegra artinya joyful, jadi joyful version of who I am gitu. Kenapa sih kan gini loh, kan tadi kamu bilang ada dokter mungkin yang trans tapi dia tidak mau terbuka, karena memang lebih ribetin hidup kamu pasti kan. Lebih banyak exposure-nya, bikin orang juga ini nanti dia menyibiri kamu dan lain sebagainya. So kenapa kamu mau terbuka sekali, bahkan appear on my podcast today? Thank you for inviting. By the way, pasti banyak bakal komentar kan masa dari sisi agama mereka, dan kenapa dokter gini, pasti banyak. I'm just telling you that in advance. Yes. Sebenarnya yang paling penting adalah dari dulu aku nggak pernah menutupi identitasku, karena emang maksudnya saya nggak minta punya identitas trans, itu satu. Dan kedua, saya nggak ngapa-ngapain aja orang udah ngomongin saya dari SD. Karena gaya kamu? Yes. Dari SD, SMP, SMA. Saya SMA isinya laki-laki semua di Menteng. Seru sih. Seru karena ya maksudnya pendidikannya dan maksudnya ya pendidikannya sih terutama the way we grow up it's quite different, dan sampai kuliah. Ketika saya kayaknya tahun 2022 ada salah satu media yang reach out ke saya dan berita itu diliput dan kayak short moment of virality. The decision to say yes adalah karena saya ngelihat dulu saya di kedokteran it is very challenging, dan kalau saya cari role model nggak banyak yang terbuka. Mungkin there are people around me which I'm sure they are gay, lesbian, ataupun mungkin ada juga yang trans tapi nggak se-open itu. And I felt like it is a social responsibility, apalagi saya sebagai seorang researcher, banyak health promotion advocacy juga, terutama di bidang HIV, STI, dan lain-lain. It is good to present ourselves, karena banyak teman-teman individu trans yang sebelum dia masuk ke ruangan aja udah dijudge duluan ya, udah dianggap ini pasti labelnya negatif, suka seks nanti gitu pasti komentarnya. Padahal ya kembali lagi itu masing-masing individu ya, belum tentu demikian. Tapi karena kita udah place our judgment ke individu orang lain. Iya, ini satu hal, sorry saya mau itu karena ngomongin, saya mau ingat satu hal. Saya pas sebulan lalu saya nyetir ada ada spanduk ya. I don't know if you saw this or not. Saya kaget kok itu spanduk kayak begitu. Itu tentang masalah HIV. Terus dia bilang, oke, ini siapa resiko HIV. Terus dia bilang gays, lesbian juga. Tapi dia nggak mention orang yang ganti-ganti partner.
So menurut saya orang yang contohnya like orang yang LGBT tapi dia relationship satu doang aja, itu lower risk daripada orang yang cis tapi yang ganti-ganti kemana-mana terus gitu loh. Kayak kondom juga. Saya kaget juga kok ini kok sangat misleading menurut saya kayak begitu ya. Oke, sorry. Itu kenapa kita kadang sometimes keliru ya. Jadi kita placing risiko sexual behavior itu ke identitas bukan ke behaviornya atau actionnya gitu. Dan juga I think that's the challenge ya, being part of the LGBTQI plus community. Ada juga, I think you have invited someone who is intersex as well in this podcast. Dan I've also interviewed a few trans before you too. Yes, and they're all amazing in their own ways di ranahnya. Dan ini juga membuktikan bahwa nggak ada identitas yang hitam putih karena misalnya saya berdiri di sini, identitas saya sebagai seorang transpuan, sebagai seorang minoritas agama, aku lahir besar Katolik, aku minoritas keturunan etnis Chinese juga, terus dokter, terus peneliti, researcher, and there are many ways that we can be in this society. Dan nggak seharusnya kita hanya dipandang sebelah mata hanya karena being trans. And I don't think being trans itu make us higher or lower dibandingkan orang lain. Tapi kamu sebel nggak sih? Misalnya tadi saya pas introduction sama bilang ini adalah dokter transpuan pertama di Indonesia. Like that label will always be with you no matter what. Kesel, kamu kadang bisa merasa I think annoyed nggak sih? There are some points in my life yang aku ngerasa ini lagi yang diulang-ulang lagi. But at the same time aku juga I think it's good to just sit on the table and hey, this is Allegra, this is who I am as a human being and also as a professional gitu. And I think that we cannot be what we cannot see. Ketika sebelum saya lulus itu saya nggak ngelihat banyak figur yang bekerja di industri formal di Indonesia gitu. Dan mungkin I am grateful now to be one of those figure. Dan setelah saya coming out juga, saya ketemu beberapa teman-teman komunitas dari pekerjaan, koneksi dan lain-lain yang oh my god, they're doing amazing things. Ada yang entrepreneur, ada yang kerja kantoran, ada bukan yang orang-orang yang ngaco-ngaco gitu dan lain sebagainya ya. Dan kadang mungkin paradigma saya karena saya udah cukup ngelihat yang dianggap ngaco-ngaco ini, and the end sebetulnya mereka juga they're just regular human beings gitu. Dan kadang yang persepsi kita udah place ini ngaco itu ya mungkin karena bias kita juga yang sometimes terutama setiap individu ya, kita punya social responsibility to always check on ourselves, apakah kita udah suzon dulu ibaratnya sebelum ketemu orangnya gitu. Susah kadang-kadang ya, soalnya ada terbentuk bertahun-tahun, jadi susah untuk melepaskan that kind of bias, to be honest ya. Yes, and I think it is a process, karena mungkin saya juga punya bias terhadap teman-teman trans juga sebelum saya hang out, sebelum saya transition. Setelah tahu, I think they are the most resilient human beings that I know. Dan populasi lain yang ketemu misalnya teman-teman yang doing drugs, atau kadang sebagai tenaga kesehatan ya kita idealnya dilatih terus untuk reflektif tadi, untuk culturally reflecting realitas kehidupan orang lain dan nggak semudah itu memberikan our label atau judgment. Karena kalau ketika kita memberikan judgment, kurang lebih sebetulnya itu situasinya udah nggak neutral lagi ya, karena kita udah making our own assumptions instead of listening and trying to understand. And I think that's what we need right now in the society, karena dengan berbagai hal yang dipoliticize ini, karena nggak mungkin di media itu muncul transgender tiap hari kalau nggak dibuat algoritmanya ya. Transgender 100 jenis gender yang baru gitu. Terus which is mungkin ya kalau dihitung-hitung kalau across the world ya mungkin ada banyak nama. Terus yang dikaitkan dengan ada orang yang identify themselves as black atau as certain animals. Itu nggak, I don't think it's transgender as in gender, tapi ada kondisi yang beda lagi psikologis lainnya gitu ya. Dan beda dengan ras atau ethnicity, kalau gender itu aku tetap
secara biologis laki-laki, tapi secara peran aku hidup. Orang ngelihat aku lebih ke sisi feminin. Mungkin kadang orang ngelihat aku ini tinggi gede, ini kayak trans nih. Jadi dia udah tahu. Tapi it's okay for that as well. But ya aku nggak pernah ngerasa bahwa aku tuh perempuan seutuhnya. Meskipun if one day for example aku operasi kelamin dan lain-lain. Kembali lagi kembali ke individunya ya. Dia merasa dia butuhnya apa. And we don't, I mean secara gender we can change that secara peran, tapi secara biologis ya there are certain things yang nggak bisa like changing like that. Okay. Well, thank you so much ya dok ya for coming on our show. Semoga sukses ya dengan S3-nya. Jadi bakal tinggal di Australia ya for a while ya? For a while. Okay. At least 3.5 Wow, okay. years. All the best. Hopefully your work bisa bantu banyak orang Indonesia. Your contribution di luar negeri pun juga bisa tambah terkenal juga. Thank you so much ya dok ya. Appreciate your time here. It's an honor. Yeah.